Baik, untuk membuat gambar, Anda ambil new file ya. Kemudian template-nya bisa dibuka yang metrik ya, NUS metrik. Kemudian template-template gambar itu ada di sini. ANSI itu untuk standar Amerika, nanti yang kita pakai. Lalu ada eh, ISO, GIS, DIN dan sebagainya. Lalu di sini kalau Anda lihat ada etiket soal Mechanical Fair 2022, ini etiket yang saya buat sendiri. Jadi Anda nanti bisa buat sendiri etiket, menyimpan semua aturan ini. Jadi bisa digunakan untuk gambar Anda selanjutnya. Ya. Sementara kita pakai yang ANSI. Oke. Saya buka juga yang ISO supaya nanti kelihatan bedanya. Saya tambahkan baru iso.idw. Oke. Jadi drawing 4 nanti untuk yang ANSI, drawing 5 untuk yang ISO. Yang pertama template sudah ya. Kita pakai ANSI milimeter IDW. Nomor 2 kita tentukan ukuran kertasnya. Gambar ini kalau 1:1, dia mungkin butuh A3 ya, karena ini ada panjang 100, lebar 50 mili. Kalau pakai A4 kan nggak muat skala 1:1. Sehingga kita buat dia A3. Cara mengaturnya, drawing 64 ini filenya, lalu dia ada lembar pertama, sheet 1, klik kanan, edit ya, edit sheet. Ukurannya D, yang ini nggak standar gambar kerja, Anda pakai yang ini. Dari A0 sampai A4. Ya, saya pakai yang A3. Lalu orientasinya sudah sesuai ini landscape. Kalau Anda nanti pakai A4, misalnya gambarnya partnya kecil, itu harus portrait. Ya, diingat-ingat kalau A4 itu harus tegak ya. Nggak ada kertas kepala gambar yang A4-nya itu landscape. Jadi A4 harus portrait. Karena kita pakai A3, Anda silahkan gunakan yang landscape. Kita oke. Lalu ada eh, pinggiran ini border ya, dan kepala gambar title block itu sudah ada dari resource ini ya. Jadi kalau kosongan ini saya hapus, saya del. Nah, ini kertas kosongan. Anda mau ngambil border dari defaultnya, tinggal double klik ya. Atau mau pakai bordernya sendiri, nah nanti dimasukkan ke drawing resource ini, nanti di double klik masuk ke kertas. Title block juga demikian, di sini sudah ada dua, ANSI yang large dan ANSI A. Nah, ini ukurannya A0 mungkin ya. Kita pakai yang ANSI large, double klik masuk ke sana ya. Nah, nanti di akhir kita akan juga tunjukkan bagaimana mempopulasi ini, mengisi ini, tapi nggak manual ya, mengisinya pakai parameter. Baik. Kemudian orientasi sudah, border sudah. Lalu proyeksi, yang penting adalah proyeksi. Anda milihnya sudut pertama atau sudut ketiga, proyeksi Eropa atau proyeksi Amerika. Nah, contoh, kalau Anda nanti membuat gambar kerja, ada baiknya partnya itu juga dibuka, jangan ditutup ya. Kalau belum dibuka ya dibuka dulu. Karena begitu kita mau ngambil pandangan, base view, saya klik base view, dia otomatis ngambil file yang terbuka. Kalau belum dibuka, kita harus browse nyari tempat penyimpanannya. Ya, supaya lebih praktis saja. Nah, ini kita tempatkan mau di sini misalnya ya. Pandangannya juga mengikuti Anda tadi memodelkannya bagaimana. Jadi kalau panahnya ini dia menunjukkan pandangan muka, berarti ini digambar di bidang front. Ya. Ini sesuai, ini frontnya begini. Kalau nggak sesuai, misalnya Anda terlanjur gambarnya ngawur ya, eh, frontnya dapat seperti ini, ya Anda atur dengan view cube ini. Ya. Untuk pandangan dasarnya, base view-nya mau yang mana.
Kita pakai yang pandangan muka. Kemudian ini bisa kita langsung tambahkan proyeksinya, maksudnya proyeksi ortogonal. Pandangan atas mungkin butuh 3 sama pandangan samping kanan ya. Oke. Kalau sudah ya oke. Nah, ini sesuai standar ISO. Tapi kalau Anda pakai yang tadi ISO IDW, saya ambil juga base yang sama. Kemudian saya tampilkan ke atas. Nah, kelihatan kan bedanya? Dia pandangan bawah ditaruh atas. Pandangan sebelah kanan ditaruh di kiri nanti. Ya. Jadi misalnya saya nambahkan pandangan atas, projected view, dari base view ini, atasnya justru diletakkan di bawah. Karena memang standar ini untuk pandangan apa? Sudut, ya, pandangan Eropa atau sudut pertama. Nah, nanti kita juga akan tunjukkan bagaimana mengubah tampilan pandangan ini. Ya. Jadi perubahannya Anda bisa masuk ke Manage Style Editor. Ya, jadi aturan penggambaran semua ada di Manage Style Editor ini. Dan ini berat, ya. Jadi misalnya Anda yang pakai laptop, kalau speknya kurang tinggi, dia akan lama gitu. Atau bisa not responding. Hanya membuka Style Editor saja. Ya. Ya, jangan sedih, saya juga pernah punya laptop seperti itu gitu ya. Oke, khusus untuk yang pandangan tadi, Anda masuk ke standar, kemudian default standarnya, lalu di view preference. Ya, ini general, ini tab view preference. Nah, milihnya di sini. Dia yang defaultnya first angle. Kita pakai yang third angle. Sayangnya kalau ini tidak terupdate ya. Yang sudah yang sudah dibikin, dia tidak akan berubah. Ya, jadi kita perlu del dulu. Kita tambahkan pandangan proyeksinya ortogonal. Mau pandangan atas berarti dari ini kita klik, kita taruh di atas, sekarang sudah sesuai. Ya. Jadi kalau Anda pakai pandangan proyeksi sudut ketiga, view preference tadi harus diubah kalau template-nya ISO. Tapi kalau template-nya tadi ANSI, dia sudah pakai dari sononya, default-nya third angle. Ya. Seperti itu. 4 sudah. Lalu nomor 5, ini tadi base view ya. Kita langsung dari awal taruh proyeksi ortogonal atas kanan gitu ya. Kiri butuh nggak? Nggak, karena bentuknya akan sama dengan kanan. Bawah tidak butuh juga, karena semua yang kelihatan dari bawah bisa diukurkan dari pandangan yang lain. Ya, belakang juga kita nggak perlu. Oke. Jadi kemudian skalanya ini 1:1 seperti tadi saya sampaikan. Sebelum Anda tempatkan tadi, mestinya ini bisa diatur skala pandangannya itu berapa? 1:1 atau diperkecil 1:2, 1:4. Atau diperbesar 2:1, 4:1 dan seterusnya. Jadi tergantung ukuran partnya dan ukuran kertas gambarnya. Oke. Lalu kalau Anda mau edit view-nya atau pandangannya, misalnya kita taruh pandangan proyeksi 3 dimensinya atau isometriknya. Jadi dari base view kita tarik miringnya. Jadi kalau ortogonal ini lurus, kalau isometrik dia ditariknya miring. Ya. Misalnya kita taruh sini. Oke. Klik kanan, create. Nah, gimana untuk yang fitur-fitur nggak kelihatan? Misalnya di sini kan ada lubang nih. Ya.
Lubang ini kan tembus, tapi dari atas nggak kelihatan. Lalu dua lubang ini dari depan nggak kelihatan. Ya. Kalau ada gambar secara manual kan ditarik garis putus-putus ya, phantom line ya atau hidden. Nah ini Anda bisa ubah eh, base view-nya, Anda ganti yang hidden line, gitu ya. Ya, jadi lubang ini akan kelihatan, lubang ini kelihatan putus-putus garisnya, lubang ini kelihatan dan seterusnya. Lalu ini adalah ujung dari bentuk cekung ini. Ya, dia ujungnya di garis juga. Ya. Jadi kalau dari samping kanan kan nggak kelihatan kalau ada celah di tengah-tengah gitu kan. Oke. Lalu yang ini misalnya Anda mau sesuai materialnya, ya. Mau Anda shading gitu ya. Double klik, dia tampilannya biasanya dikunci terhadap base view. Nah, tapi ini misalnya kita taruh shaded di sini, saya oke. Nah, misalnya ya. Lalu kalau yang ini kita nggak mau garis ini kelihatan, kita double klik. Nah, Anda lihat dia dikunci ya. Kita bebaskan dulu kunciannya, baru kita taruh yang hidden line remove. Oke, nah. Jadi dia akan mengikuti base view kecuali Anda buka kunciannya tadi. Ya, itu. Lalu simbol-simbol standar dari gambar itu Anda harus tambahkan ya. Apa kira-kira? Jadi nanti semua pandangan itu dari tab flash view ini, ada base, ada proyeksi, ada proyeksi ortogonal, ada pandangan bantu, potongan, nanti Anda juga akan buat itu, detail view, kalau Anda hover, dia akan menunjukkan seperti apa gunanya gitu. Overlay, ya. Kalau ada mekanisme misalnya roda gitu ya, ada suspensinya, dia menunjukkan dua posisi ya, dari nempel tanah sama ketika dia kena uh, halangan misalnya. Kemudian breakout view, break view dan seterusnya. Pada minggu-minggu berikutnya kita akan manfaatkan itu. Kemudian ini ada bentuk-bentuk lubang, ada bentuk-bentuk lingkaran. Anda perlu kasih ya, yang pertama tanda pusat ya, center mark. Ini lingkaran, lingkaran, lingkaran. Sama bentuk setengah lingkaran ini ya. Jadi menunjukkan pusatnya. Selain menunjukkan pusat, nanti dia bisa juga digunakan untuk memberi ukuran ya. Acuan untuk memberikan dimensi. Kemudian yang bentuk lubang Anda bisa pakai center line bisector ya. Dia ada lubang di sini, kita kasih center line bisector ya, jadi sumbunya. Ya di sini kalau tadi masih tampilannya putus-putus, bisa kita kasih. Kemudian mana lagi? Ini ya. Ini dengan ini, ya. Walaupun ini agak sedikit ambigu karena kalau tanpa pandangan yang dari depan, kalau begini saja, itu dianggap tidak ada bagian yang lurus ya. Itu langsung cekung begitu. Ya. Tapi karena kita tampilkan juga ini, maka orang akan membacanya, oh ini karena bagian ininya silindris gitu ya. Ya itu jadi jangan lupa. Kemudian section view nanti kita bicarakan pada gambar selanjutnya. Yang terakhir yang paling penting adalah Anda berikan ukuran ya, dimension ya. Dari tab annotation dimension. Nah, aturan pemberian ukurannya sesuai gambar teknik ya. Misalnya di sini sudah 100 ya, panjang garis antara ini 100. Ya di sini nggak usah dikasih lagi ya. Kemudian lebar 50-nya sudah dari sini. Anda bisa luruskan dengan ini. Ya,
Di sini sudah nggak perlu lagi 50 ya. Kemudian tinggi dan seterusnya. Untuk lubang, nah khusus untuk lubang kalau Anda memodelkannya dengan fitur hole, di sini ada keterangan hole and thread ya. Kalau saya klik di lubangnya, dia akan menunjukkan semua status lubangnya. Lubang ini diameternya 12, tembus. True itu tembus ya. Kalau Anda hanya extrude saja, nanti keterangannya hanya diameter 12 saja. Kalau ada ulir, dia nanti kalau pakai hole and thread ini akan menunjukkan M berapa gitu ulirnya. Kisarnya berapa dan seterusnya. Lalu kalau ada kepalanya, misalnya untuk kepala baut kemarin counter bore, counter sink dan sebagainya, nanti di sini akan muncul ya. Kita coba kita contohkan hole-nya yang ini kita edit. Anda tambahkan kepala countersink untuk baut ya. Misalnya 16, dalamnya 4 ya, atau 5. Oke. Misal aja ya. Oke. Wis. Kepalanya ini 16, 5. Gak boleh diedit. Enam belas, 5. Oke. Nah, di drawingnya dia akan sorry, ini tadi saya ganti filenya, tapi ternyata ini ngambilnya part yang sebelumnya ya. Jadi maksudnya adalah kalau ini kita buat counter bore, maka ini akan ada tulisannya counter bore berapa gitu. Kepalanya tadi diameternya berapa, kedalamannya berapa. Kemudian untuk fillet Anda bisa kasih dari kurvanya. Lalu jangan keliru mencet yang hijau ini, karena itu titik ya, dia dapatnya titik. Nah, ini nggak akan keluar filletnya. Tapi kalau Anda di kurvanya, dia keluar. Itu ya. Kalau bentuknya nggak lingkaran penuh, langsung dia dikasih R. Kalau lingkarannya penuh, langsung ada simbol diameter. Aturannya itu. Kemudian ini agak mengganggu ya. Jadi 15-nya ini ketelitiannya 2 angka di belakang koma, tapi dia pas 15. Jadi 00-nya ini mestinya nggak perlu ya. Kemudian jenis fontnya ini nggak standar ISO ya. Karena dia ada tidak bisa ditarik sekali garis ya. Satu gitu kan. Ini ada bentuk seperti ini, ligatur namanya. Nah, itu mestinya dihindari. Sehingga kita atur pakai style editor. Jadi Anda manage style editor. Ya, yang view preference tadi udah ya secara default. Kalau menggunakan ANSI ini sudah terangle. Lalu Anda buka lagi yang dimension. Ya, jadi semua di sini adalah pengaturan parameter dari gambar tadi. Besarnya panah, panjang panah, kemudian panjang garis ekstensi ini semuanya diatur di situ.
Jadi Anda ambil dari dimension yang default milimeter. Ini yang bikin dia ada 0 di belakang ya. Trailing zeros. Angka 0 yang di belakang. Ini kita hilangkan. Ya. Leading zeros tidak masalah. Kalau 0,5 dia akan ditulisnya 0,5. Tapi kalau tanpa ini nanti cuma titik 5 gitu. Ya, ini kita hilangkan aja semua. Kemudian yang display dan angular display ya. Kemudian jenis tulisannya ya. Dari dimension ini kita save. Dia kan ada teks. Ya. Teksnya adalah jenisnya not text ANSI dalam kurung. Kalau kita edit, dia akan larinya ke bagian ini ya. Jadi ini jenis teksnya, tapi fontnya kalau kita edit dia larinya ke sini. Nah, di sini saya akan mengganti orientasinya. Kalau linear kan dia horizontalnya angkanya di tengah-tengah. Kita maunya di atasnya ya. Pilih yang ini. Ketika miring pun demikian, angka ukurnya atau angka dimensinya di atasnya. Yang vertikal juga demikian. Anda ganti di atas ya. Kalau sebelumnya ini garis ukur, angka ukurnya berada di tengah-tengah ya. Oke. Kemudian terakhir teksnya kita ubah baik yang label maupun yang note. Yang label nanti kayak di view berapa gitu, pandangan potongan DD misalnya itu di label. Tahoma biasa defaultnya kita ganti ke ISO CP ya, yang standar font ISO. ISO CP EUR ya, EUR itu Eropa ya. Kalau Anda pakai yang ISO CT, bentuknya sama, ISO CT EUR, tapi dia lebih jarang-jarang gitu. Nanti spasinya lebar ya. Jadi jangan lupa, jangan keliru pakai yang ISO CP EUR. Kalau kertasnya A3, labelnya paling enggak 6 ya tingginya. Lalu kita save. Untuk yang ukuran dimensi itu ada di note text. Nah, ini juga pakai ISO CP EUR. Kemudian 4 ya. Selesai, save and close. Nah, sekarang dia update gitu ya. Tadi dia di tengah, sekarang di atas. Kemudian ini juga tadinya di tengah, sekarang di atasnya. Kemudian dua angka 0 di belakang komanya juga hilang ya. Nah, silakan ini Anda lengkapi. Semua dimensi ini masuk ke sana ya. Jadi contoh, kalau ada lubang jumlahnya 2, seperti ini. Anda nggak perlu di sini kasih ukuran, di sini kasih ukuran ya, cukup ini di manual aja dikasih. Kalau lubang dia ada quantity note. Nah, kita tambahkan. Oke. 2 kalinya sudah masuk. Tapi kalau radius dia nggak ada keterangan itu, jadi kita manual 2 kalinya manual. Ya. 2 kali R15 berarti ada 2, ini dan ini maksudnya kita. Nah, ini dengan yang ini beda lagi, sehingga yang ini harus dikasih ukuran. Ya. Ya, double klik, depannya dikasih 2 kali, karena kiri kanan. Kalau 4, 1, 2, 3, 4, ya 4 kali gitu. Oke.